Sahabat, di video kali ini kita akan membahas tentang komentar dari sahabat kita Adibas. Ya, seperti ini komentar dari beliau ya, Pak Adibas. Oke, selamat siang Pak Adibas. Om Tio dan tim kreatif saran bahas juga dong resume efek linear ekonomi mikro dan ekonomi makro ketika nilai GCP tercapai. Sehingga logika-logika yang katanya uangnya siapa dan sebagainya tidak berkembang liar. Wong ya ketika wong, ini pasti orang Jawa ya Pak Adibas ya, ada wongnya ya. Wong ya maksudnya itu ya, ketika aktivitas nilai koin dapat digunakan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, ya uangnya kembali mutar saja di negara mulai dari bertambahnya pendapatan pajak. Ekonomi mikro tidak lagi bergantung pada insentif yang memberatkan APBN dan APBD. Daya beli meningkat, otomatis pendapatan pajak lancar. Ekonomi makro juga semakin berkembang. Apa yang dikhawatirkan dengan nilai yang katanya fantasi bahkan fantastis kan ya linear pada ekonomi mikro atau rakyat dan ekonomi makro suatu negara. Bank yang pertumbuhannya lebih positif, tidak ada lagi NPL tinggi di bank. Lingkungan bisnis menjadi lebih lancar, tetap tidak bisa tinggalkan bank. Buktinya masih ada exchanger yang masih perlu bank lah. Oke. Kecuali kalau P-Network punya bank sendiri, beda lagi ceritanya. Oke, sahabat, nanti kita bahas tentang P-Bank juga ya. P-Network apakah nanti punya bank atau P-Bank ya. Nanti kita bahas tentang P-Nexus Autonomous Banking dan Nexus. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura sedang membahas tentang Nexus Banking ya, untuk kedepannya terkoneksi dengan CBDC Central Bank Digital Currency. Oke, yang utama dulu ini tentang masalah linear ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang dimaksud di sini biar sahabat-sahabat yang lain maksud apa yang dikatakan Pak Adibas ya, kita kasih pemahaman yang mudah dipahami oleh orang ya. Ini juga bisa menjadi pembelajaran bersama buat kita semua ya. Oke, jadi untuk pengaruhnya ya, efeknya kepada linear ekonomi. Linear sendiri itu ya seperti membeli produk ya, menggunakannya kemudian membuangnya, atau istilahnya seperti ini ya untuk ekonomi mikro dan makro. Ya mikro ya seperti Anda punya perusahaan, Anda punya usaha di rumah tangga, kemudian Anda bekerja di sebuah toko atau di pabrik ya, itu adalah ekonomi mikro ya, yang berhubungan dengan rakyat, dengan masyarakat. Di situ ada Anda membeli sebuah produk ya, untuk linear ekonominya di sana ya. Jadi ya lingkup permintaan dan penawaran lah seperti itu ya dalam lingkungan bisnis Anda sehari-hari. Ekonomi makro itu apa? Ini berhubungan dengan kebijakan dari suatu negara ya. Karena ini membawa pengaruh dampak yang luas seperti halnya pajak ya, pajak, APBN, pemasukan negara atau APBD. Nah, ini kebijakan pemerintah itu ya berpengaruh terhadap ekonomi mikro ya. Gitu ya. Intinya teman-teman di sini GCV itu akan kembali lagi meningkatkan kesejahteraan baik negaranya ya, suatu negara ya, pajak dari pajak. Apabila PAI ini nilainya GCP tercapai, mungkin ya pajak itu juga bagus masuk ke negara juga nanti transaksinya ya, karena menggunakan exchanger kripto yang dimaksud di sini kan, exchange kripto ya, bertransaksinya menggunakan exchange kripto. Dan exchange kripto itu nanti tidak terlepas dari bank yang dimaksud sahabat kita ini ya. Jadi sangat berpengaruh kepada suatu ekonomi mikro negara tersebut dan ekonomi makro negara tersebut, misalkan seperti Indonesia ini ya. Nah, buat teman-teman nih, gimana kalau misalnya Anda beli kripto dari Bybit atau Binance, kemudian Anda kirim ke Indodax, tarif pajaknya gimana? Buat teman-teman tahu, tarif pajak PMK68 atau tarif pajak kripto yang final itu hanya berlaku untuk yang beli dan jual di Indonesia aja, atau di Indodax saja, atau di crypto exchange punya regulasi di Indonesia. Nah, kalau misalnya Anda belinya dari Binance atau Bybit, kemudian Anda pindahin ke dalam transaksi di Indodax, itu Anda tetap subjek daripada pajak PPh, yaitu 10-35% dari profit yang Anda dapatkan. Jadi misalnya ada profit 100 juta ya, daripada Anda trading 100 juta, Anda dapat profit 100 juta, Anda akan tetap dikenakan tarif pajak
normal. Jadi misalnya 100 juta dikali 30%. Misalnya tarif pajak PPh Anda ada 30%. Maka pajak Anda 30 juta. Untuk setiap 100 juta profit Anda harus bayar 30 juta untuk pajak. Makanya buat teman-teman yang mau transaksi jual dan beli kripto itu lebih enak di Indodax aja. Kenapa? Karena tarif pajaknya cuma 0,21% dibandingkan dikenakan tarif pajak PPh normal yang besarnya 15-35%. Itu besar banget loh. Jadi buat teman-teman hati-hati ya mengenai pajak ini. Jadi efeknya memang sangat berpengaruh sahabat ya. Tetapi tidak bisa lepas dari bank yang dimaksudkan seperti ini karena negara kita mempunyai regulasi tentang pembayaran yang sah sehari-hari menggunakan rupiah ya. Beda cerita taruh nanti Pi ini ya yang akan kita bahas nanti juga ada Pi Nexus Autonomous Banking dan kedepannya ada proyek Nexus Banking ya yang saat ini ya memang sudah dipersiapkan Bank Indonesia ya juga bekerjasama dengan Malaysia, Singapura ya. Itu sudah merencanakan ya, sudah mencanangkan dan memang sudah persiapkan, sudah jadi ya, schedule-nya juga ya gitu. Jadi memang sangat berpengaruh ya di sini Pak Adibas ya. Walaupun teman-teman nanti misalkan kok ini Pi Nexus Autonomous Banking gagal, ya teman-teman bisa ke exchanger ya. Dan teman-teman yang mempunyai Pi yang banyak itu akan membantu perekonomian mikro ya. Seperti teman-teman akan membantu membuat usaha-usaha memperkerjakan orang-orang juga. Ini termasuk efek linear dari ekonomi mikro ya, orang-orang yang pengangguran jadi ikut bekerja karena teman-teman yang punya Pi ya nanti kalau ditukarkan ke fiat ya, apalagi ada Pi Bank nantinya kan, Pi Nexus Autonomous Banking. Jadi teman-teman Pi-nya itu bisa ditukar rupiah dan bisa membuat usaha ya, membangun usaha, menciptakan usaha lapangan pekerjaan di ekonomi mikro. Nah, yang teman membuat tambahan pabrik-pabrik apa, mungkin pabrik sepatu, pabrik sendal, atau pabrik baju, atau teman-teman membuka restoran, mempekerjakan karyawan, karena teman-teman mempunyai modal dari tadi. Dan pemerintah juga diuntungkan dengan adanya Pi ini nanti, gitu. Karena kalau emang negara-negara seluruh negara di dunia mengakui tentang Pi, ya, apalagi ada Pi Bank-nya nantinya, ya, walaupun nggak ada pun itu nanti akan berpengaruh, ya. Karena ini ada trust, kepercayaan, nilai mata uang global yang digunakan sebagai pembayaran lintas batas negara. Tujuannya kan seperti itu ya, karena memang kita tidak bisa meninggalkan rupiah, karena rupiah itu memang kebanggaan dari negara kita, alat pembayaran negara kita. Cuman kita juga mengikuti perkembangan zaman gitu maksudnya ya. Jadi intinya ya teman-teman ya, sahabat dan masuk Pak Adi Abbas ini, bank tentunya tidak akan musnah, tidak akan hilang ya dari peredaran, karena memang sulit apalagi di Indonesia ya. Seperti ini yang dikhawatirkan ya, dengan nilai yang fantasi tadi terhadap ekonomi rakyat dan makro suatu negara ya. Saya bilang kebijakan fiskal moneter dan tentang pengambilan langkah keputusan dari pemerintah seperti pengaruhnya kayak pajak ya, kayak kemarin kenaikan pajak 12% untuk barang-barang mewah ya. Memang untuk barang-barang mewah, saya katakan untuk barang-barang mewah itu ya, teman-teman yang mempunyai perusahaan barang mewah itu pajaknya kena 12%, atau yang membeli sebuah produk ya dengan barang mewah akan kena pajak. Itu adalah pengaruh dari ekonomi makro yang mempengaruhi ekonomi mikro gitu, yang orang-orang taunya nggak paham, padahal yang naik barang-barang mewah tapi berpengaruh gitu kan, tentang penawaran dan permintaan harga di lapangan ya, di konvensional yang nyata gitu. Nah, kemudian terkait di sini bank yang pertumbuhannya lebih positif, tidak ada lagi NPL. NPL ini non performing loan ya, atau gini ya, pinjaman-pinjaman debitur yang bermasalah atau nasabah yang bermasalah yang kredit di bank itu misalnya macet, bunganya nggak kebayar atau pokoknya saja nggak bisa kebayar ya, artinya tentang sehatnya bank tersebut. Kayak misalkan begini ya, ada seseorang mengambil hutang ya untuk membuat sebuah pabrik ya, ternyata pabriknya kolab, kemudian kreditnya itu dia kan kredit di bank tadi tidak bisa melunasi pinjamannya ya, akhirnya merugikan kan, itu artinya banknya nggak sehat ya, terdapat banyak permasalahan. Dan seperti NPL ini pengaruhnya sih nggak hanya kredit macet saja ya. Seperti kemarin ada pandemi COVID ya, COVID-19, banyak orang tidak bisa bekerja, banyak yang bangkrut, akhirnya mereka tidak bisa mencicil bank. Nah, inilah terjadi permasalahan bank tersebut ya, bermasalah pinjamannya, yang menjadikan NPL itu sangat tinggi di bank ya, banknya nggak sehat. Inilah pemerintah mengawasi bank tersebut, karena banyak
kredit macet karena wabah-wabah penyakit tadi kayak COVID itu, berhentilah perusahaan. Kemudian ada seperti ya mungkin kinerja buruk dari human errornya ya, pelaku seperti apa sih orang banknya, atau mungkin ada kolusi di intern bank tersebut. Misalnya ada juga yang Anda ya bekerja sama dengan orang dalam bank atau mantannya bank, kemudian Anda memiliki rumah, padahal rumah Anda itu hanya senilai misalkan 1 miliar, tetapi di akad kreditkan ya Anda itu mencapai misalkan dimasukkan 5 miliar. Nah setelah perusahaan Anda bangkrut ya, agunan-agunan Anda itu nggak senilai dengan apa yang digelontorkan, dana yang digelontorkan 5 miliar tadi. Itu seperti itu pengaruh dari NPL juga ya. Jadi ini sangat mempengaruhi bank ya. Nah, jadi teman-teman intinya begini ya, kalaupun nanti P-Bank ini tidak berhasil, misalkan teman-teman bisa menukarkan di Esseng, misalkan ada Indodax ya, yang saat ini yang udah terintegrasi ya dengan Pi, yang sudah bermitra resmi itu Indodax sudah mendaftarkan akun ya, akun exchange-nya ya, sudah punya dompet Indodax-nya, itu sudah punya dompet Pi yang memang resmi dengan core team, sudah di ACC lah gitu ya, biar Anda paham ya, di ACC. Jadi teman-teman bisa nukar, misalkan nanti Pi teman-teman tukar ke Indodax ya, jadi tarik rupiah menggunakan bank. Nah kan misalnya BRI, Mandiri, BCA atau bank apa saja yang teman-teman punya kan, bisa ditarik ke rekening teman-teman. Nah itu negara dapat pajak dari Pi teman-teman tadi yang Anda swipe. Nah teman-teman membuat usaha lagi, misalkan tadi seperti ya, anggap aja bangun pabrik sepatu, atau Anda mungkin bangun pom bensin ya, atau membuat depo pasir, kan itu Anda berizin lagi membantu APBN negara ya, membayar pajak lagi ya. Itulah seperti ini ya, jadi tetap berpengaruh gitu. Jadi nggak masalah Pi fantastis, tapi akan menguntungkan baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro ya. Kebijakan negara tadi seperti suku bunga itu kan pengaruhi ekonomi makro dari pemerintah ya, kebijakan fiskal dan moneter gitu loh. Jadi paham maksudnya ya, ini saya jelaskan yang sekiranya teman-teman sahabat mau resapi dan memahami gitu ya, efek dari resume linear tadi yang dibicarakan Pak Adi Abbas, yang ditanyakan Pak Adi Abbas gitu. Jadi tenang saja, dan ini kita akan lanjut tentang pembahasan P-Nexus Autonomous Banking dan Nexus Banking ya. Nah jadi kesimpulannya untuk yang Pak Adi Abbas ini ya, kita belum bahas tentang P-Network punya bank sendiri ya. Jadi intinya jika P-GCP nilai fantastis, ini sangat menguntungkan bagi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Karena apa ya? Karena mengurangi insentif yang dikeluarkan pemerintah dari APBN dan PBD tadi. Jadi tidak lagi tergantung ya, Anda mau membuat perusahaan itu nggak tergantung lagi dari pemerintah, dari APBN pemerintah, APBD pemerintah insentifnya ya. Kemudian kredit Anda itu tidak lagi macet ya, seperti tadi NPL tadi, non performing loan tadi ya. Itu mengurangi efek-efek itu gitu loh. Jadi banyak yang sejahtera, teman-teman membantu yang lainnya juga yang nggak tahu Pi juga ikut bekerja di pabrik teman-teman, atau di perusahaan teman-teman, atau di usaha teman-teman. Teman-teman bisa membangun lagi apalah yang berefek positif pada masyarakat. Jadi intinya ini bank tetap hadir ya, tetap berguna gitu. Bank tetap nggak bisa ditinggalkan gitu loh, karena Indonesia punya peraturan bos gitu. Nah kalau ada P-Bank nanti mungkin beda cerita ini ya. Ini nanti teman-teman bisa langsung menukar lagi di P-Bank tadi yang terhubung dengan Nexus Banking. Ada CBDC, Central Bank Digital Currency. Teman-teman bisa swipe langsung di sana juga. Dan itu juga mungkin nanti akan ada pajak ya yang dikenakan dari sebuah aturan kripto nanti yang diawasi oleh OJK. Jadi OJK ini nanti mengawasi bank dan juga mengawasi perdagangan kripto. Jadi aset-aset kripto dan digital itu nanti diawasi OJK ya gitu ya. Nggak hanya bank aja OJK mengawasi ya. Dan itu nanti tentunya teman-teman juga kena pajak itu membayar, dan negara juga bisa sukses. Seperti El Salvador itu menggunakan Bitcoin kemarin, hanya Bitcoin saja yang masih dianggap gagal, itu pun El Salvador sudah jadi negara kaya sekarang gitu. Jadi efek kripto ya, efek Bitcoin tadi, mereka menggunakan Bitcoin pembayaran sehari-hari. Apalagi kalau P-Network yang jelas, aman, transparan ya, regulasinya juga oke, memenuhi syarat standar lisensi beberapa
lisensi ya dari lembaga keuangan, bahkan untuk pengiriman pesan seperti ISO 20022 itu juga Pay Network nanti memenuhi syarat itu. Dan ini sudah sangat-sangat mendekati sempurna Pay Network ini, makanya dia nanti jadikan matokan mata uang global. Nah, oke, paham ya maksudnya ya. Oke, jadi untuk terkait dengan P-Bank ya, P-Bank, P-Nexus Autonomous Banking Network ini sedang digarap dan memang sudah diuji ya. Pengujian itu 100 US dollar ya oleh Bapak Kosasi ya, sudah dites beberapa bulan yang lalu ya, itu 100 US dollar dan ini transfernya berhasil ya gitu. Jadi sudah sukses nih pengetesan ini. P-Nexus Autonomous Banking ya, nanti kita bahas lagi lebih detailnya di next video karena nanti terlalu lama ya. Jadi P-Bank sudah dipersiapkan. Oke, tentang P-Bank ya, P-Nexus Autonomous Banking ini sudah diuji ya, sudah dibuat, sedang digarap, masih di repository, kemudian sedang diuji dan berhasil ya. Sini ya. Nah, ini nantinya kedepannya ya masuk ke Nexus Banking ya, P-Nexus Autonomous Banking. Nah, bank-bank sudah banyak, udah pernah saya ulas dulu ya di sini. Sudah terintegrasi ya. JP Morgan, Maybank ya, banyak ya di Indonesia juga banyak ya sudah terintegrasi di sini ya. Bank Rakyat Indonesia ya, Bank Mandiri di sini kan. Nah, Bank Rakyat Indonesia. Jadi kalau nanti misalnya P-Bank ini berhasil ya, teman-teman bisa swap konversi ke P-Bank langsung di Nexus Autonomous Banking ya, di P-Nexus. Kemudian kita cek di tes di sini, tes banknya ya, tes Bank of America, tes Bank Integration di sini kan. Nah, di sini coba kita klik di sini tes Bank of America. Nah, di sini ya sudah dilakukan ya. Kemudian account number ini John Dewey, account holder, bank tipe retail 1000 balance. Nah, di sini untuk Bank Amerika sudah dites ya. Kemudian nanti kita cek lagi ya, pengiriman 100 USD juga itu juga berhasil ya. Oke, di sini ya di banking app, di sini kita cek tes banking ya, di sini kita cek. Oke, sahabat, jadi untuk tes banking di sini sudah berhasil ya. Ini 100 USD transfer ya, dana aset that the funds be transferred sukses ya. Oke. Jadi di alamat pabrik key-nya ini GBL71 ini untuk waktu tes ya, uji coba 100 USD ya, tes P ya. Nah, jadi teman-teman tenang saja, P-Bank sedang digarap dan sudah digarap dan memang tinggal persiapan aja. Untuk Nexus juga sudah oke ya, Nexus ya. Oke, kita cek di P-Nexus launchingnya ya, kita di sini bawah teman-teman. Sini ada P-Network Launcher ya, di sini kita klik, di sini klik. Nah, oke, setelah itu coba kita cek di P-Nexus Launcher ya. Di sini P-Nexus ya sudah di launchingkan, itu set mainnet launch itu 1 Juni 2024 ya. Sini mainnet launch data untuk P-Nexus itu 1 Juni 2024 ya, sudah lama sekali ya, Juni sekitar 7 bulanan yang lalu ya. Oke, jadi setup sudah dites, uji coba juga, transfer 100 USD ya di blockchainnya Explore-nya Pay berhasil. Kemudian ini mulai dilaunchingkan ya, ini di sini dilaunchingkan untuk mainnet tentang P-Nexus-nya. Kemudian teman-teman kita lihat di sini. Nah, jadi setelah Kosasi tadi sudah meluncurkan P-Nexus ya, Autonomous Banking, kemudian Diju juga dari conclusion from kolaborasi ya, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand ya, enabling instant cross border payment. Nah, ya. Kita lihat untuk Nexus Banking ini ya, setelah Pak Kosasi meluncurkan tadi P-Nexus Autonomous Banking, di sini Juli 2024 ya, ini dipublikasikan ya, diimplementasikan
ya, dari kita Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, kemudian Monetary Authority Singapura, Thailand, Filipina ya. Ini juga nanti memudahkan ke depannya. Ada P-Bank ya. Juga ada Nexus Banking ya. Apa itu Nexus Banking? Nanti project ini, mega project ini akan kita bahas di next video berikutnya ya, biar teman-teman nggak terlalu lama untuk menontonnya. Karena kalau yang tidak menggunakan WiFi akan menghabiskan banyak kuota. Jadi ini Nexus is a banking international sustainable innovation hub. Oke. Nah, kemudian untuk nilai Pi sendiri memang sudah ditetapkan di kostannya ya, itu 314.159 US dollar ya, dimasukkan ke Nexus Banking juga ya, terkoneksi ke Nexus Banking. Oke, kemudian dari Tuan Kosasi ya, ini terverifikasi ya 3 minggu yang lalu ya, blockchain integration Pi network SRC Constans Pi. Nah, di sini teman-teman, Picoin configuration constant. This module contains related to the Picoin cryptocurrency. Nexus Autonomous Banking Network Configuration. Jadi nilai konstanta Pi ya 314.159 US dollar itu sudah diverifikasi di Nexus Autonomous Banking Network. Jadi Picoin simbolnya ini Pi. Kemudian Picoin value 314.159, fixed value on Picoin in USD ya. In USD. Kemudian Picoin simbol Pi ya, 314 fix in USD. Kemudian Picoin supply itu 100 miliar total supply Picoin. Picoin transaction fee ya, Picoin transaction fee 0,01. Transaction fee in USD ya, 0,01 in USD sama 314.159 fixed value in USD. Nah, Picoin transaction fee adjustment 0,01. Nah, di sini dari teman-teman nanti berarti ini 0,01 ini dalam USD gitu ya. Picoin mining 1000 mining Picoin. Nah, di sini ada semua ya teman-teman ya. Picoin maksimal transaksi 1 juta maksimum transaksi. Nah, di sini ada Picoin dynamic, Picoin stablecoin, Picoin Reserve Assets, USD BTC ETH, list of assets backing the stablecoin ya. Untuk menjadi stablecoin 314.159 US dollar itu juga di samping beberapa faktor yang saya bahas kemarin ya, ada tentang supply dan demand, penawaran dan permintaan, kemudian tentang ekosistem Pi, tentang dari mungkin banyak investor ya, pendanaan, dan ini juga termasuk dari pendukungan dari pembacking untuk menjadi stablecoin, karena Nicholas sudah jelas kemarin saya bahas adalah kelompok Satoshi Nakamoto, dia tentunya mempunyai Bitcoin yang banyak, dan Ethereum itu juga muridnya dia yang membuat ya, dia yang membantu juga, yang mengarahkan karena dia mengajar. Jadi Ethereum juga berhasil dijadikan cadangan aset membacking dari stablecoin juga ya. Oke, ini tentang pembahasan topik tadi ya. Untuk lebih jelasan tentang Nexus Banking yang nanti kita akan ulas di video berikutnya. Sekian dulu video dari saya, tetap semangat. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.